syariat. Ya, matokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Mbak Alawi ini sudah tahu. 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Itu ingat CS aja itu pada bego tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Hei Bahal, telinganya dipasang. Hei, kapan kamu siap? Saya mau bawa dokter. Akan kamu tes DNA. Rizik, juga kamu akan tes DNA. Mencaci maki Mister. Kurang ajar kamu Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Pak Haji Muhammad. Beliau berasal dari situ Bondo, Jawa Timur. Nama channelnya adalah Arjuna Channel. Nama channel Pak Haji Muhammad ini, di mana beliau mengatakan bahwa beliau adalah pembela Wali Songo, pembela rakyat Indonesia. Jadi beliau dalam video tersebut secara terang-terangan menentang 3 Habib besar, Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabitah Alawiyah. Katanya mulutnya kurang ajar, ya, mencaci maki kiai dan ulama Indonesia, bahkan menentang untuk melakukan tes DNA. Beliau akan membawakan dokter, kemudian mengatakan bahwasanya Habib Rizik ini kurang ajar karena menghina Gus Dur. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Hei, pembela Wali Songo, pembela rakyat Indonesia, tidak akan pernah mundur. Urusan tidak akan pernah basi. Sampai detik ini saya tetap menentang Bahar, tetap menentang Rizik, yang semuanya mulutnya kurang ajar, mencaci maki kiai, mencaci maki ulama-ulama Indonesia. Ingat, ulama Indonesia akan saya bela, akan saya pertaruhkan jiwa raga saya. Hei Bahar, telinganya dipasang. Hei, kapan kamu siap? Saya mau bawa dokter. Akan kamu tes DNA. Rizik, juga kamu akan tes DNA. Mencaci maki Mister. Kurang ajar kamu Rizik. Aku dengan mereka tidak terima. Kalau berdakwah yang santun. Kamu itu berdakwah, mengaku Habib, mengaku darah Rasulullah. Buktikan sekarang. Apa benar darah Rasulullah? Tes DNA kapan ayo? Bahar tentukan. Mau adu ilmu, Rizik. Mau adu arogan, ayo sama si Mamat. Saya bawakan dokter sudah. Atau kamu yang bawa dokternya? Saya yang mau bayar. Dokter untuk tes DNA Rizik, Bahar. Juga kamu Taufik, yang 3 orang katanya Habib besar. Sekarang berbicara fakta, jangan berbicara silsilah. Silsilah semua tangan bisa menulis. Wahai teman-teman saudaraku, dari Banten, dari Aceh, Nusantara pokoknya harus kompak bersama si Muhammad. Ayo, saya mau bantu rakyat Indonesia. Saya tidak akan membela-bela yang salah. Rizik, mulutnya dijaga ya, mulutnya dijaga kamu ya. Imam besar kayak gitu kamu. Hei, saya mau bawa dokter ke rumahmu. Kapan siapnya kamu? Mau bawa dokter untuk tes DNA ke rumahmu Rizik, ke rumahmu Bahar, ke rumahmu Taufik. Ayo kapan tes DNA?
tes DNA. Kalau takut, ayo di mana dah? Tes DNA di Jakarta Pusat, dimanapun, biar orang-orang tahu. Ayo, saya akan bawa rombongan. Berapa mobil mau ke sana? Mau bawa dokter saya. Sampai 5 orang, biar tahu. Sampai 5 dokter akan saya bawa. Ayo, tanggapi Bahar. Bahar tanggapi. Ini demi Wali Songo saya. Demi Wali Songo. Presiden salah kamu. Semuanya salah. Kamu yang benar. Ayo, kalau memang tidak mengecut, tes DNA. Atau datang ke Situbondo, saya tanggung pesawatnya. Sudah. Hidup NKRI. Hidup Wali Songo. Pembela Wali Songo saya. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad dalam video tersebut. Jadi nama beliau adalah Pak Haji Muhammad. Beliau berasal dari Situbondo, Jawa Timur, ya. Jadi nama channel beliau adalah Arjuna Channel. Jadi beliau mengatakan dalam video tersebut bahwasanya beliau adalah pembela Wali Songo, pembela rakyat Indonesia. Beliau secara terang-terangan dalam video tersebut menentang 3 Habib besar, Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabitah Alawiyah yang katanya mulutnya kurang ajar, mencaci maki ya kiai dan ulama-ulama Indonesia. Ya, jadi Pak Haji Muhammad ini akan membela kiai dan ulama-ulama Indonesia. Kemudian ya mengatakan bahwa menyuruh mereka Habib-habib ini untuk melakukan tes DNA, mengatakan bahwasanya akan membawakan dokter dan menyuruh mereka untuk berceramah dengan baik, dengan santun, dan membuktikan ya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai keturunan Nabi ya, buktikan. Kemudian mengatakan bahwasanya tanggapi Bahar bin Smith, menyuruh Bahar bin Smith untuk menanggapi Pak Haji Muhammad. Pokoknya kesimpulannya seperti itu, intinya seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad dalam video tersebut ya, kurang lebih yang saya tangkap seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya, setuju atau tidak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad dalam video tersebut? Kalau kalian setuju, komentar di video ini. Kalaupun kalian tidak setuju, juga komentar di video ini ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya, itu harus bisa membuktikan, karena tidak boleh sembarangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, apalagi mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi. Itu harus tes DNA. Kalau sudah mengaku di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, itu sebenarnya harus tes DNA karena sudah mengaku. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya menantu Habib Rizik, Habib Hanif, pernah mengatakan bahwasanya ya tes DNA secara syariat untuk menafikan nasab itu haram. Kemudian Bahar Smith mengatakan ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Kemudian Habib Rizik Syihab berbeda dengan mereka. Habib Rizik Syihab menyuruh Habib-habib yang lain untuk melakukan tes DNA. Walaupun tes DNA itu tidak bisa menentukan nasab, mengisbatkan nasab, tapi setidaknya menjadi alat bukti penguat, pendukung ya, untuk kita mengetahui arah gen ataupun hapol grupnya kemana. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian ada Kiai Imad juga dalam video tersebut yang membahas terkait masalah tes DNA. Kiai Imad mengatakan dalam video tersebut, Habib-habib ini dari klan Ba'alwi ya, jangankan keturunan Nabi, DNA Arab saja bukan, apalagi keturunan Nabi. Dan apa yang dibahas oleh Kiai Imad ini dalam video tersebut bisa diverifikasi. Beliau menukil dari pakar DNA. Beliau menyebutkan nama Dr. Sugeng dalam video tersebut berdasarkan ahli-ahli biologi. Jadi sebanyak 180 orang Habib-habib dari klan Ba'alwi yang sudah melakukan tes DNA, jangankan mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya, DNA Arab saja bukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Tidak boleh secara syariat. Ya, patokan kepada Basmah Wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Ya itu imat CS aja itu pada bego tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah.
Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Sedangkan batalnya nasab Alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto berdasarkan penelitian dari pakar biologi. Klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Ba'alawi ini sudah tahu. 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Oh, jadi seperti itu kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana menurut kalian. Di awal video, Habib Hanif ya, sebagai menantu Habib Rizik Syihab mengatakan bahwasanya tes DNA secara syariat untuk menafikan nasab itu haram. Sedangkan Bahar Smith mengatakan dalam video tersebut bahwasanya ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Sedangkan dengan apa yang dibahas oleh Habib Rizik Syihab berbeda dengan menantunya dan Bahar Smith. Habib Rizik Syihab menyuruh Habib-habib yang lain untuk melakukan tes DNA. Ya, walaupun tes DNA itu tidak bisa mengisbatkan penentuan nasab, tapi setidaknya menjadi bukti alat pendukung penguat untuk kita mengetahui arah gennya kemana, hapol grupnya kemana, ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, lewat rambut yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Pokoknya seperti itu. Jadi intinya yang disampaikan oleh Bahar Smith, oleh Habib Hanif bertentangan dengan Habib Rizik Syihab dalam video tersebut, ya. Kemudian ada Kiai Imad juga dalam video tersebut yang membahas terkait masalah DNA. Jadi Kiai Imad mengatakan dalam video tersebut bahwasanya ya, Habib-habib dari klan Ba'alawi jangankan keturunan Nabi, DNA Arab saja bukan, apalagi keturunan Nabi. Dan apa yang dibahas oleh Kiai Imad ini dalam video tersebut bisa diverifikasi. Beliau mengutip, menukil dari pakar DNA. Beliau menyebutkan nama Dr. Sugeng dalam video tersebut berdasarkan ahli-ahli biologi. Jadi sebanyak 180 orang Habib-habib dari klan Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, jangankan mengalir darah baginda Nabi di dalam tubuhnya, DNA Arab saja bukan. Pokoknya kurang lebih seperti itu video tersebut. Kalian bisa memberikan penilaian, kesimpulan, dan komentar. Kemudian dijelaskan oleh Kiai Imad dalam video tersebut terkait masalah Habib-habib yang sudah melakukan tes DNA, ya, bahwa jangankan keturunan Nabi, DNA Arab saja bukan, kata Kiai Imad. Kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya walaupun ada kiai-kiai yang mengatakan bahwasanya tes DNA itu tidak bisa mengisbatkan ataupun menentukan nasab, tapi setidaknya dengan melakukan tes DNA kita menjadi tahu arah gen mereka kemana, hapol grup mereka itu kemana, dari mana mereka berasal, apakah dari Afrika, apakah dari Arab, dari Timur Tengah. Pokoknya kita mengetahui kalau sudah melakukan tes DNA. Tes DNA ini alat canggih, alat modern, ya, untuk kita mengetahui seseorang, ya, dari mana dia berasal. Jadi seperti itu, ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan propaganda, fitnah, dan adu domba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.